di daerah Papua Tengah, yaitu 3 kabupaten, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ini kemudian kami membahas bersama, mencarikan alternatif-alternatif yang kemudian kami tuangkan dalam surat yang sudah kami kirimkan. Pertama, kami menyampaikan ke jajaran bahwa keselamatan warga, keselamatan penyelenggara menjadi prioritas yang harus dipertimbangkan ketika rekapitulasi masih mau dilakukan, melihat daerah-daerah yang tantangannya adalah soal keamanan, konflik lokal. Kami mengharapkan KPU berkomunikasi semua pihak untuk kemudian tidak terjadi kekerasan di sela-sela rekapitulasi. Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu. Kemudian langkah yang kedua, kami memberikan batas akhir rekap untuk kabupaten itu maksimal di tanggal 14, kemudian untuk provinsi di tanggal 16. Ini bagian dari exit strategi kami untuk kemudian mengupayakan di batas akhir sesuai dengan rencana kita, pengumuman itu di tanggal 16 maksimalnya, sehingga ketika 14 kabupaten kota sudah selesai masih ada waktu 2 hari untuk melakukan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Selanjutnya yang ketiga, kami masih mempercayakan sepenuhnya kepada jajaran di kabupaten kota untuk melakukan rekapitulasi. Pada situasi tertentu, situasi daerah yang nggak kondusif dan seterusnya dengan pertimbangan dan berkomunikasi dengan para pihak, polisian dan juga TNI untuk keamanan, kemudian dengan Bawaslu dan saksi paslon, kami menyarankan seandainya daerah tersebut memang tidak kondusif untuk kemudian ditarik, dipindahkan ke daerah yang dianggap aman. Ini juga sama yang kami lakukan ketika rekapitulasi saat Pileg-Pilpres yang lalu, beberapa daerah dipindahkan pleno rekapitulasinya karena pertimbangannya juga soal waktu timeline yang kita punya. Yang paling akhir, seandainya dalam situasi tertentu ketidakkondusifan ini terus berlangsung, maka kami meminta teman-teman provinsi untuk mengambil alih dan kemudian menyelesaikan proses rekapitulasi yang belum selesai. Setiap hari kami berkomunikasi intensif berkaitan dengan ini. Tentu keinginan kita semua agar seluruh proses rekapitulasi bisa segera selesai dan juga kemudian ditetapkan siapa yang memenangkan pilkada dan seterusnya, untuk selanjutnya proses-proses lanjutan, gugatan dan seterusnya bisa dilaksanakan. Demikian berkaitan dengan informasi terkait rekapitulasi Pilkada serentak 2024 dan juga pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi pemungutan suara ulang dan lain-lain.